Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pasca perang antar suku, sekelompok massa yang bertikai di Nabire membakar 7 rumah. Tak terima perubahan nilai dana desa, ratusan warga merusak kantor dinas pemerintahan masyarakat kampung Mambramo Tengah. Korban penipuan pengembangan rumah di Merauke bertambah menjadi 300 orang. Kasihan. Pertikaian antara suku Me dan suku Dani akibat konflik tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire menyebabkan 7 rumah hangus terbakar. Sekelompok orang dari Kabupaten Dogiai, Deyai, dan Paniai mengamuk lalu membakar 7 rumah yang terletak di kilometer 81, Distrik Siriwo. Selain itu, massa juga menyerang suku Me hingga menyebabkan 2 orang tewas. Untuk mencegah pertikaian meluas, ratusan personel gabungan TNI Polri disiagakan di jalan lintas Nabire, Dogiai. 2 orang korban meninggal dunia. Terkait dengan korban luka, ini sementara masih dalam pendataan Polres. Demikian juga dengan kejadian tadi malam, itu diinfokan adanya pembakaran di kilometer 81 ya. Itu sementara juga masih dalam pendalaman atau investigasi dari pihak Polres Nabire dan Polres Dogiai. Sebelumnya, Kepolisian Resor Nabire menangani pertikaian antara kedua suku tersebut. Polisi menghimbau masyarakat setempat menahan diri, tidak bertindak anarkistis, dan berharap pertikaian diselesaikan secara damai. Dari Nabire, Hendra melaporkan. Tidak terima skema pencairan dana desa, ratusan warga dari 5 distrik di Kabupaten Mambramo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu lalu merusak kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung. Sejumlah aparatur kampung kecewa karena dana desa yang mereka terima tidak sesuai dibanding tahun sebelumnya. Bersama 300 warga mereka merangsek ke kantor DPMK lalu memecahkan kaca kantor termasuk kantor Kominfo yang berada di sebelahnya. Wakapolda Papua, Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat mengatakan, DPMK dan pendamping dana desa belum menyosialisasikan kepada masing-masing kepala kampung mengenai perubahan peraturan Menteri Desa atau Permendes. Dana desa ternyata ada suatu aturan memang tidak bisa dibagikan begitu saja seperti yang kemarin-kemarin, tapi ada pembagian ke sub-subnya lagi. Yang jadi masalah, tadi saya tanya kenapa kok bermasalah? Karena belum ada sosialisasi. Ya, ini kan bermasalahnya kan seperti itu. Saya yakin kalau masalah khususnya dana desa atau apapun lah, itu disosialisasikan dulu. Kan nggak mungkin, kita juga mungkin nggak nyalahkan pemerintah setempat, tidak. Mungkin kan kekurangan personil atau komunikasinya yang kurang pas gitu. Amarah massa akhirnya diredam aparat keamanan yang diterjunkan ke lokasi. Polda Papua menghimbau masyarakat tidak mudah terhasut dan bersabar menunggu keputusan pemerintah daerah. Dari Mambramo Tengah, Hendra melaporkan. Dalam waktu tidak lama, polisi akhirnya meringkus Lazarus Zinam, ayah tiri yang tega memperkosa anak yang baru berusia 9 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Pria berumur 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas di Pelabuhan Laut Merauke itu tidak berkutik ketika diringkus polisi pada Sabtu lalu. Ia saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Sebelumnya, Lazarus membawa korban pergi memancing. Di tempat yang sepi, pelaku memanfaatkan kesempatan dengan menggerayangi tubuh korban. Rupanya perbuatan bejat korban tidak sampai di situ. Keesokan harinya, dalam keadaan mabuk, pelaku nekat memperkosa korban yang saat itu sedang tidur di kamar. Ya, tapi yang jelas korban pada saat itu istirahat.
dia pulang ke rumah kondisi dengan mabuk dan melihat anak ini ya BAG, inisialnya BAG, sedang tertidur dengan paksaan serta ada sedikit kekerasan yang dilakukan ya. Akhirnya anak ini tidak berdaya. Nah, disitulah terjadi ya asusila. Lazarus saat ini masih mendekam di penjara Mapolres Merauke. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan sejumlah barang bukti. Ia diancam hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jumlah korban penipuan pengembang perumahan di Merauke terus bertambah. Polisi mencatat ada sekitar 300 orang yang menderita kerugian hingga total 10 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan tersangka berinisial RG yang merupakan Direktur PT Elora Papua Abadi dan seorang komisaris PT Elora Papua Abadi. Mereka merupakan pasangan suami istri dan sejak 6 Juli lalu sudah ditahan di Mapolres Merauke. Dari hasil penyelidikan sementara, modus yang digunakan adalah mengiklankan penjualan rumah di media sosial dengan berbagai iming-iming dan promo untuk menarik pembeli. Para korban menyerahkan uang sejak tahun 2022, namun hingga sekarang mereka belum menempati rumah yang dijanjikan. Polisi sudah beberapa kali memediasi pelaku dan korban terkait dengan proses pengembalian uang, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang mana korbannya kurang lebih 300 orang, serta kerugian material kurang lebih 10 miliar. Ya, himbauan saya kepada masyarakat, memang saat ini kita sudah menjadi Papua Selatan. Pastinya masyarakat akan datang banyak ke wilayah Papua Selatan ini. Ya, karena tanah kita subur. Ya, alamnya sangat mendukung untuk bisa mencari nafkah di wilayah Merauke. Dan harapan saya, masyarakat jangan mudah mempercayai ya kaitan dengan adanya perumahan yang murah di Merauke melalui media online. Itu dia. Diiming-imingkan dengan harga murah, dengan bangunan yang bagus. Warga dihimbau tidak mudah mempercayai iklan atau promo yang ditawarkan pengembang perumahan. Saat ini, Merauke tengah tumbuh pesat setelah ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Sejumlah pengembang memanfaatkan kesempatan ini untuk melebarkan sayap, namun di antara mereka ada yang justru memanfaatkan situasi dengan menipu korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pokoknya nggak boleh jualan di jalan supaya lancar. Petugas gabungan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Merauke, TNI Polri, dan Polisi Pamong Praja menertibkan puluhan pedagang yang menggelar dagangan di Pasar Wamanggu Merauke. Razia dilakukan dini hari ketika pedagang berdatangan untuk berjualan. Sontak kehadiran petugas mengagetkan para pedagang karena menurut mereka seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Gelar begini ya repot lah, ada yang protes bagaimana. Oh gitu. Dijatuh memang satu orang satu berapa? Satu petak ini. Ini 1 meter kali 1,5 meter ini. Nah, ke belakang katanya hitungannya jadi 3 meter. Nah, itu berapa retribusinya dia? Retribusinya ini 5.000 per itu. Per hari. Per hari. Oh 5.000 ya? Nah, kalau masalah retribusi sih tidak masalah, cuma kan pengaturannya kan perlu dikasih tahu. Mendadak ya. Satu mendadak, terus yang kedua banyak kan yang cuman petani yang datang yang intinya cuma sebentar, jam begini kadang sudah pulang. Kan tidak mungkin disamakan dengan yang hari-hari jualan di pasar. Yang menetap gitu ya. Itu harus dilah-bilah juga. Penertiban ini dilakukan karena pelataran pasar semrawut. Pedagang menggelar dagangannya sembarangan dan jalan bagi pengunjung juga tidak tertata rapi, sehingga menyulitkan warga yang datang berbelanja. Melakukan penertiban pedagang pelataran, pedagang sayuran di sini, saudara-saudara kita yang dari lokasi, supaya yang pertama semua dapat tempat.
semua dapat tempat, semua dapat rezeki. Jadi kami sudah buat garisnya, sudah buat tempatnya dengan luasan 1,5 kali 3 seperti itu. Sehingga kami lihat sekarang sudah rapi dan di tengah itu jalan, tidak boleh ada yang jualan di tengah. Seperti itu yang kami lakukan. Untuk kenapa harus ada jalan, supaya harus lalu lintas orang untuk pembeli itu bebas, enak begitu. Selama ini yang kita lihat karena banyak di tengah berjualan, orang pembeli itu berdesak-desakan gitu, merasa tidak nyaman, sembraut. Jadi begitu. Setiap pedagang kini diberi area berjualan yang dibatasi seluas 1,5 meter persegi dengan tarif retribusi Rp5.000 sekali berjualan. Saat ini ada sekitar 100 pedagang pelataran yang berjualan di Pasar Wamanggu, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sayuran di Merauke saat ini tergolong mahal. Sebulan terakhir, warga mengeluh karena harga sayuran belum juga turun. Namun dari hasil pemantauan di Pasar Ahad kemarin, harga sayur mayur mulai turun ke harga normal. Sebelumnya, 1 ikat kangkung dijual Rp6.000, kini turun menjadi Rp5.000. Bayam sebelumnya dijual Rp4.000 per ikat, kini menjadi Rp5.000 per ikat. Sawi yang tadinya paling termahal, yakni Rp17.000 per ikat, kini turun menjadi Rp5.000 per ikat. Begitu juga dengan kacang panjang yang tadinya Rp10.000 per ikat, kini dijual hanya Rp3.000 per ikat. Pedagang mengatakan turunnya harga sayur mayur disebabkan faktor cuaca. Menurut mereka, memasuki musim kemarau, tanaman sayuran mulai banyak dan tumbuh dengan baik. Macam bayam itu kan Rp10.000 per satu ikat, sekarang berapa itu? Rp35.000. Yang tadinya berapa itu? Tadinya Rp10.000 1 ikat. Sekarang 3 ikat Rp5.000. kalau untuk kangkung? Kangkungnya biasanya Rp5.000 1, sekarang Rp35.000. Rp35.000 ya. Kalau untuk kacang panjangnya sekarang? Kacang panjang 1 ikat biasanya Rp8.000, sekarang Rp3.000. Rp3.000 ya. Nah kalau sawi sekarang yang tadinya Sawi tadinya Rp10.000, sekarang Rp5.000. Rp5.000 satu ikat. Kenapa memang sekarang turun itu? Sudah banjir karena kemarin kan tenggelam semua. Oh, gitu. Jadi sekarang sudah musim panas, jadi sayurnya bagus-bagus, sudah ya. mulai murah semuanya. Tidak hanya sayuran yang turun, bawang merah yang tadinya dijual Rp90.000 per kilogram, kini juga turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Tomat yang sempat tembus Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp20.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wabah malaria masih menjadi penyakit yang menghantui warga kampung Mawakau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Bersama aparat pemerintah kampung, warga kerja bakti bersama membersihkan kampung untuk mencegah nyamuk Anopheles betina yang membawa penyakit tersebut. Kepala Kampung Mawakau Jaya, Edison Rafra, meminta seluruh warga menerapkan pola hidup bersih dan sehat karena Kabupaten Mimika merupakan kabupaten yang tertinggi terserang penyakit malaria. Kita dari pemerintah kampung, kita melaksanakan kerja bakti 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, yang melibatkan aparatur dan perangkat kampung serta masyarakat kampung. Tujuannya selain untuk menjaga lingkungan kampung tetap bersih, kita juga memberikan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat tentang bagaimana menjalani pola hidup sehat dan bersih. Kemudian bagaimana menumbuhkan rasa memiliki kepada masyarakat tentang kampung ini sendiri. Kemudian ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya gangguan penyakit di lingkungan masyarakat seperti malaria dan lain-lain. Kampung Mawakau Jaya merupakan salah satu kampung yang tergolong tinggi terserang penyakit malaria. Gejala yang dialami penderita malaria mirip dengan demam berdarah. Bila terlambat ditangani, penyakit ini bisa merenggut nyawa penderita. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mewujudkan Tanah Papua Terang, Satgas Yonif Raider 303 Kostrad membantu membangun penerangan di kampung pedalaman dengan pembangkit listrik tenaga matahari atau panel surya.
Salah satu daerah di Kabupaten Puncak yang mendapat bantuan adalah Kampung Kago di distrik Ilaga. Rumah atau honai di kampung ini belum dialiri listrik sehingga walaupun siang hari rumah tetap gelap. Tentara dan warga bergotong royong memasang puluhan panel surya di rumah-rumah. Masyarakat di kampung ini sangat senang karena kini mereka bisa menikmati penerangan listrik seperti daerah lainnya. Kami warga di tempat ini merasakan takut, ragu, tetapi karena ada lampu, maka kami ucapan banyak terima kasih kepada Panglima. Supaya ke depan terus menambah, kami ucapan terima kasih agar kami boleh tenang, kami boleh aman, supaya kami tidak takut-takut lagi. Untuk itu kami warga di sini mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Panglima. Terima kasih. Satgas Yonif Raider 303 juga membangun sarana air bersih, posko kesehatan, serta memborong hasil bumi warga setempat. Program tersebut dicanangkan untuk membangun tanah Papua yang lebih baik. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak. Sudah menjala. Jumlah kasus penyakit malaria dan stunting di Mimika saat ini sangat tinggi. Hampir di setiap distrik di Mimika ditemukan penderita malaria dan anak-anak yang tumbuh kerdil akibat kekurangan gizi atau stunting. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemkab Mimika untuk segera menuntaskannya. Pemkab Mimika Sabtu lalu menggelar sosialisasi bahaya malaria dan stunting di distrik Mimika Baru. Kegiatan tersebut diikuti ibu-ibu PKK yang menjadi ujung tombak menekan jumlah kasus malaria dan stunting. Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan pengetahuan bagi kader juga dalam kehidupan, dapat membantu penderita dalam sosialisasi mengenai penyakit malaria dan stunting. Sehingga di waktu mendatang untuk kedua hal ini dapat ditekan sehingga memiliki jalan kesehatan yang baik. Hadirin undangan yang saya hormati, saya mengharapkan sosialisasi ini dapat membuat kita memiliki pengetahuan tentang malaria dan stunting, sehingga dalam penanganannya pun kita dapat mengatasi itu secara baik. Kami pemerintah akan memberikan dukungan kepada semua pihak, khususnya kepala distrik, untuk terus dapat mengadakan kegiatan ini. Sekretaris PKK Mimika, Endang Letsoin mengatakan, selama 2023 mereka sudah melakukan kegiatan pencegahan dari rumah ke rumah. Dari kegiatan tersebut ditemukan 4 kasus stunting di distrik Mimika. PKK akan terus melakukan sosialisasi karena masih banyak warga yang belum memahami cara mencegah malaria dan stunting. Masih ada di beberapa kelurahan dan kampung masih ditemukan kasus-kasus stunting, sehingga kegiatannya ini kami terus laksanakan, dan hari ini memang kami fokus ke ada beberapa posyandu baru yang terpaksa harus kami bentuk, walaupun itu dengan segala keterbatasannya, tapi untuk menjawab masalah-masalah yang ada terkait stunting dan malaria, tetap kami dari kader-kader PKK tetap itu kami laksanakan, karena masih banyak di beberapa kelurahan masih ada, bahkan di kelurahan kota ya, seperti di Kelurahan Pramuka ya kemarin ada sekitar 2 kasus ya, itu masih ada. Kemudian juga di kelurahan yang lain itu masih ada kasus stunting. Kasus malaria dan stunting di Kabupaten Mimika tergolong tinggi karena masih banyak warga yang belum sadar dan memahami penyebaran kasus malaria dan pencegahan stunting. Tahun ini Pemkab Mimika akan memfokuskan upaya untuk menekan kedua kasus tersebut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.
sudah menjala.